Nah, sekarang masalahnya begini, ada orang pas-pasan aja, ada pembangunan masjid atau musola, dia hanya pas-pasan. Kalau nyumbang ke masjid atau musola atau untuk kepentingan yang lain, anaknya tidak kebagian yang di pesantren, yang di sekolah atau yang di rumah, makanya kececeran. Mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah memberikan kepada anaknya, bikin untuk beli beras, tidak usah dikasihkan ke masjid. Kok anaknya kelaparan kok masjid, anaknya di pesantren susah, nak bayar ini barang ini, kok dikasihkan di masjid, dikasihkan di musola. Ini tidak boleh. Harus yang diutamakan adalah anaknya dulu. Ini bahasanya orang yang pas-pasan, Pak. Kalau banyak ya masjidnya ya dibangun, anaknya ya dinafkahi, dan seterusnya. Jadi termasuk faedahnya menikah banyak sekali diterangkan dalam hadis. Di antaranya adalah memberi nafkah terhadap keluarganya, anak cucunya, dengan niat yang baik, dan memberinya nafkah itu dengan perkara yang halal. Ini tekan ya, ini dengar ya, biar masuk. Masuk tidak? Masuk. Ini ada tekanan. Ini enak. Ini tekanan. Amat. Iya. Kamera belakang. Ada ban? Kameramennya. Belakang ada ban? Kameramen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banatin fa yunfiqu alaihinna wa ahsana ilaihinna hatta yunihinna Allah anhu aujaballahu lahul jannah al-batata. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang mempunyai anak perempuan 3, mempunyai anak perempuan 3, kemudian dia menafkainya, dia berbuat baik kepada anak-anaknya sampai Allah memberi kekayaan kepada mereka, maka Allah memastikan orang tuanya masuk ke dalam surga. Termasuk memperbaiki kepada anak gimana? Wa ahsana ilaihina, termasuk pendidikannya jangan ketinggalan. Pendidikannya diajari sholat, diajari ilmu-ilmu agama, memberikannya nafkah dengan perkara yang halal, jangan sampai hasil nyuri, hasil judi, hasil nipu, dan seterusnya itu dikasihkan kepada anak. Bahkan yang namanya anak itu dikasih yang halal mau, dikasih yang haram mau, tapi nanti di akhirat dia akan menuntut kepada orang tuanya. Kenapa bapak dulu ngasih saya dengan rezeki yang haram? Kenapa? Anak akan dilaknat, anak tidak terima, anak tidak terima, akhirnya menuntut kepada orang tuanya. Illa ayyamala amalan layar firu lahu, kecuali orang tuanya tadi mempunyai amalan yang memang tidak diampuni oleh Allah. Amalan apa? Ya misalnya musyrik itu kan termasuk amalan yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi walaupun banyak anaknya perempuan, dinafkahi secara baik-baik, dididik, tapi dia orang kafir, maka dia tidak akan mendapat kemurahan dari Allah, tidak akan masuk surga. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza ahdasa bihadzal hadis qala huwa wallahi min khara'ibil hadis. Jadi Ibnu Abbas ketika menyampaikan, ini kan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ketika menyampaikan hadis ini mengatakan, demi Allah hadis ini hadis yang sangat baik. Hadis tadi, siapa yang punya anak perempuan, dididiknya, dinafkainya,
dengan yang baik-baik sampai Allah memberi kekayaan kepada mereka, maka Allah akan memastikan memasukkan kepadanya ke dalam surga. Wa qala afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Kata Nabi, paling utama-utamanya dinar, uang lah maksudnya, yang orang menafkahi itu adalah dinafkahkan kepada anak cucunya. Nah, sekarang masalahnya begini, ada orang pas-pasan aja, ada pembangunan masjid atau musola, dia hanya pas-pasan. Kalau nyumbang ke masjid atau musola atau untuk kepentingan yang lain, anaknya tidak kebagian yang di pesantren, yang di sekolah atau yang di rumah, makanya kececeran. Mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah memberikan kepada anaknya. Bikin untuk beli beras, tidak usah dikasihkan ke masjid. Kok anaknya kelaparan kok masjid? Anaknya di pesantren susah, nak bayar ini barang ini, kok dikasihkan di masjid, dikasihkan di musola. Ini tidak boleh. Harus yang diutamakan adalah anaknya dulu. Ini bahasanya orang yang pas-pasan, Pak. Kalau banyak ya masjidnya ya dibangun, anaknya ya dinafkahi dan seterusnya. Wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Ini urut-urutannya. Yang pertama adalah anaknya. Kemudian urusan kedua adalah untuk urusan binatang yang untuk berperang membela agama Allah, berjuang agama Allah. Misalnya zaman dulu ini, menggambarkan zaman dulu. Ketika perang, duitnya pas-pasan cuma sedikit, bisa hanya untuk membeli makanan kudanya. Ya udah, untuk beli makan kuda. Nah, sekarang fisabilillahnya bukan perang pakai kuda. Sekarang sabilillahnya adalah membangun masjid. Berarti anak sudah. Kalau anak sudah kecukupan, baru kita dibahkan ke urusan masjid sabilillah. Terus yang dinafkahkan kepada ashabihi, teman-temannya ya. Urutan yang ketiga, uang yang dinafkahkan untuk teman-temannya yang sedang berjuang di dalam agama. Jadi kalau Mas Ali banyak duit, ada teman yang sedang berjuang agama, ya berjuang agama itu kan banyak. Ada pengajian, ada PNU-an, ada segala macam, itu kan termasuk berjuang agama. Bantu mereka, apa butuhnya? Oh beli bendera, oh beli ini, oh beli ini. Kasih mereka kalau memang ada. Siap, Ustaz. Nah, sip. Qala Abu Qilabah radhiyallahu anhu, ibda bil iyal. Kata Qilabah, Abu Qilabah mengatakan, untuk urusan nafkah utamakan keluarga dulu. Iyal, anak putu. Jangan sampai anak cucu kita terlantar, sedangkan duit kita habis untuk pembangunan-pembangunan yang lain. Ini kan gimana? Anaknya nangis kelaparan, duit banyak dihabiskan untuk yang lain. Wa ayyu rajulin a'damu ajran min rajulin yunfiqu ala iyadihi syikharin yu'tihim aw yunfiquhumullahu bihi wa yughnihim. Mana ada pahala yang lebih besar daripada orang laki-laki yang menafkahkan hartanya untuk keluarganya dan menjaga keluarganya. Jadi artinya begini, nggak ada harta kita yang lebih besar pahalanya untuk apa saja selain untuk menafkahi keluarganya. Jadi itu yang paling besar maksudnya. Jadi paling besar-besarnya harta kita yang akan menjadi pahala adalah harta kita yang digunakan untuk menafkahi keluarganya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza bata ahadukum mahmuman, para bapak sekalian kami hormati. Kiranya itu Pak yang bisa kami sampaikan. Insya Allah Sabtu depan berangkat lagi. Insya Allah tidak sibuk, insya Allah tapi. Insya Allah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.